hamdan katsira liman qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna li Ramadan wa salim Ramadana lana wa salim minna mutaqabbala. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwataiman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah silaturahim dan kajian syarah hadis Riyadhus Shalihin Mushola Al-Faruq yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena kehendak Allah dan karena dipilih oleh Allah menjadi yang terbaik. Kita hadir di majelis yang terbaik ini, yaitu majelis silaturahim dan majelis thalabul ilmi, untuk mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, dosa yang diampuni, kesalahan yang ditutupi, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Di antara tujuan kita hadir di majelis ilmu adalah agar kita sadar, menjadi orang yang sadar bahwa kita dengan kehendak Allah dan pilihannya hadir di majelis ini. Yang pertama, untuk mendapatkan ilmu supaya kita menjadi orang alim, sehingga gelarnya ulama. Dan ulama itu bukan gelar dari akademis, bukan gelar dari masyarakat, tapi gelar dari Allah. Ciri ulama itu adalah takut kepada Allah kalau tidak ibadah, takut kepada Allah kalau maksiat. Itu ciri ulama. Bukan orang yang gelarnya S1, S2, S3, SD, SMP, SMA, bukan. Atau profesor, doktor, bukan. Bukan juga yang bergelar kiai, ajengan, ustadz, syekh, habib dan sebagainya. Tapi yang takut kepada Allah. Cirinya ada dua. Dia ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak maksiat kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena dari hamba Allah yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Itu tujuan kita. Kita sadar bahwa hadir di sini untuk menjadi ulama. Jadi nggak kuliah juga insya Allah. Kalau takut kepada Allah, gelarnya ulama. Yang kedua, kita sadar bahwa kita hadir di sini punya tujuan untuk menjadi hakim. Jadi alim saja nggak cukup, harus hakim. Apa hakim itu? Orang yang diberi hikmah. Kalau alim, orang yang diberi ilmu oleh Allah yang Maha Tahu.
Kalau hakim orang yang diberi hikmah oleh Allah yang maha bijak. Ya. Jadi hidup itu pertama harus berilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Yang kedua, hidup itu harus bijak. Hidup itu harus penuh hikmah. Apa itu hikmah itu? Yu'til hikmata. Allah dia yang akan memberikan hikmah. Ya, kita berdoa supaya kita dapat hikmah itu. Mayyasya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Ya, kenapa kita dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk hadir di sini? Karena Allah mau ngasih hikmah. Allah mau ngasih ilmu. Wa mayu'tal hikmah, dan siapa saja yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsiran. Maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Jadi pintar saja nggak cukup ya, harus baik. Banyak orang yang pintar tapi tidak baik, banyak nggak? Iya. Kalau cuman pintar saja itu alim. Tapi kalau sudah pintar lagi baik, itu namanya alim dan hakim. Makanya ada budak, ya, gelarnya hakim. Siapa tuh? Ada budak, ada hamba sahaya, gelarnya hakim. Siapa tuh? Luqman, ya. Bukan Luqmanul Alim kan, tapi Luqmanul Hakim. Karena bijak, saking bijaknya kata-kata yang ya luar biasa itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat apa? Surat Luqman. Ya, jadi salah satu nama surat Luqman. Luqman itu bukan raja. Ya. Luqman itu bukan ilmuwan, bukan profesor doktor, bukan kiai haji, bukan. Tapi budak. Ya, tapi karena dikasih hikmah, maka dipanggil Luqmanul Hakim. Wa mayadzakaru illa ulul albab. Ya, dan tidak akan sadar tentang pentingnya hikmah itu kecuali orang yang berakal sehat. Ya. Kata Rocky Gerung, lawan akal sehat itu dungu ya. Jadi sekali lagi, ya, hadir di sini karena kita butuh ilmu. Hadir di sini karena kita butuh hikmah. Dengan ilmu Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau sudah dapat derajat, dekat dengan Allah, ditempatkan di surga. Ya. Mau dekat dengan Allah? Kalau dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Kalau jauh dari Allah, dekat dengan syaitan. Ya. Yang kedua, dengan hikmah kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi bukan satu kebaikan, banyak kebaikan. Ya. Dan akan kita bahas insya Allah pada hari ini. Apa judulnya? Ya. Judulnya dorongan, ya, untuk berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena hikmah itu artinya baik. Ya, kebaikan yang sangat baik. Ya, kita didorong untuk berbuat baik agar mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Nanti bisa dibuka di hadis arba'in nomor 37 ya. Ibu wajib itu punya hadis arba'in. Kecil Bu. Ya, itu buku saku. Ya, nah, nomor 37 Bu. Bukan. Ya. Apa judulnya? At-Targhib. Ya. Li fi'lil hasanat. At-Targhib itu artinya apa? Dorongan. Artinya motivasi. Artinya anjuran untuk berbuat baik. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang menarik. Ya. Sehingga membangkitkan keinginan untuk melakukannya. Itu namanya targhib. Ya, targhib itu didorong, dianjurkan, dimotivasi. Ya, agar dia bersemangat ya, untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, kebaikan itu ada al-khairat, ya, ada al-birru, ya, ada juga al-hasanah. Ya. Al-hasanah itu satu. Kalau yang banyak al-hasanat. Ya, gitu. Istri saya namanya Hasanah. Gitu.
Kalau banyak apa? Hasanat. Jadi al-hasanat itu bentuk jama dari kata al-hasanah, yang artinya apa? Kebaikan. Ini memiliki 3 makna itu. Hasanah itu memiliki 3 makna. Yang pertama, hasanah adalah niat yang baik. Untuk mendapatkan hasanah, untuk berbuat baik, niatnya harus baik. Ya. Kenapa? Ya. Niatul mu'min khairun min amalihi. Karena niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Ya. Memang hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, tapi dihasankan oleh sebagian hadis yang lainnya. Ya. Itu hasanah. Ya. Jadi orang yang beriman itu kalau dia berinfak 100.000, dalam hatinya tuh pengen 1 juta. Cuman adanya 100.000. Iya, kan harus ada niat. Niatnya itu mau 1 juta, tapi adanya 100.000. Itu orang yang beriman. Ya. Tapi kalau orang munafik, ketika dia infaknya 100.000, dalam hati pengennya 10.000. Cuman gengsi kalau 10.000 ya. Jadi niatnya mau ngasih 10.000, tapi orangnya banyak. Ya. Udah gitu dicatat lagi. Udah dicatat, diumumkan lagi kan. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat itu penting. Dan ternyata niat orang yang beriman itu ya, lebih baik, bukan hanya baik, lebih baik dari amalnya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi amal itu tanpa niat tidak sah, alias batal. Faidah hadis ini, orang yang beriman itu amalnya sholih, ya. Niatnya juga ikhlas dan benar. Ya. Jadi kalau kita mau tahu orang yang beriman itu, pertama orang yang beriman itu amalnya sholih. Solih itu sesuai dengan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, kemudian sesuai dengan contoh Rasul yang ada di dalam As-Sunnah. Itu solih. Ya. Yang kedua, orang yang beriman tuh niatnya ikhlas. Ya. Semata-mata ibadah kepada Allah. Semata-mata mengikuti Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita beribadah hanya kepada Allah, kemudian beribadah hanya mengikuti Rasulullah, itu namanya ikhlas. Dan ikhlas itu tidak boleh disebutkan. Kalau orang menyebutkan saya ikhlas, dia tidak ikhlas. Iya, nggak boleh sebutkan. Karena ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu urusan niat. Dan niat itu adanya dalam hati. Tapi kemudian niatnya tidak hanya ikhlas, tapi benar. Benar, ya. Tadi ya, kita kan ngaji setiap bulan kedua, pekan kedua ya. Tiap ahad itu, ya, ikhlas, ya. Karena diperintah oleh Allah. Yang kedua, karena dicontohkan oleh Rasul serta dijelaskan keutamaannya. Itu baru ikhlas. Tapi harus benar. Niatnya itu pertama untuk mendapatkan ilmu, supaya takut kepada Allah, supaya diangkat derajat, dimudahkan menempuh jalan menuju surga. Yang kedua, untuk mendapatkan hikmah, supaya Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak, bukan hanya lahir saja tapi batin, bukan hanya jasmani saja tapi rohani, bukan hanya dunia saja tapi akhirat. Nah, itu niat harus benar. Jadi ada 3 ciri orang yang beriman itu. Pertama, amalnya soleh. Yang kedua, niatnya ikhlas. Yang ketiga, niatnya benar. Ya. Kemudian pahala niat yang ikhlas dan benar itu lebih besar, ya, pahalanya dari amal soleh. Ya. Amal soleh itu pahalanya besar. Ya. Apa pahala amal soleh? Pertama, dikasih kehidupan yang baik, yang senang dan tenang, namanya hayatan thayyibah. Apalagi amal soleh itu dibalas dengan balasan yang lebih baik dari yang diamalkannya, yang dilakukannya. Ya, tapi kemudian niat itu lebih besar daripada itu. Ya.
Wa inna malikul limriin manawa. Sementara orang itu akan mendapatkan pahala ya, sesuai dengan yang diniatkannya. Kalau niatnya tadi ya, niatnya ingin dapat ilmu, dapat ilmu. Ya. Kalau niatnya ingin dapat hikmah, dapat hikmah. Kalau niatnya ingin makan soto Bandung, soto Bandung. Iya. Tapi kan tadi kita doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya hatinya tenang ya. Ya, pikirannya senang, perutnya kenyang kan gitu ya. Ya itu baru itu ya. Iya. Ngaji tapi lapar. Ngaji itu harus kenyang. Ngaji itu harus senang. Ngaji itu harus tenang. Sebab tugas Rasul itu bahagiakan, gembirakan, jangan engkau takutkan, ya, dekatkan, jangan jauhkan, gitu kan gitu, ya. Bisakah kita menggembirakan orang? Bisa nggak, ya, menjadikan orang itu dekat? Ya, itu bagian daripada dakwah, ya. Kemudian hadis ini walaupun doib, ya, tadi hadisnya doib, Bu. Niatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Itu doib. Doib itu lemah ya. Tapi hadis ini walaupun doib semakna dengan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sahih ya. Innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang hanya akan menerima apa yang dia niatkan ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in manawa ya. Jadi terbalik itu ya. Ini ya. Terjemahnya terbalik ya. Jadi innamal a'malu binniyat itu artinya yang di bawah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in manawa. Itu artinya yang atas. Dan setiap orang hanya akan menerima apa yang dia niatkan. Jadi di zaman Rasulullah ada orang yang hijrah niatnya ya karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama siapa? Ummu Qais. Iya. Dan ternyata dia nikah dengan Ummu Qais ya. Iya. Udah selesai kan? Dapatnya itu, dapat Ummu Qais doang. Ya. Di sini ada yang ngajinya ingin dapat Ummu Qais. Itu ada tuh hijrahnya ingin dapat Ummu Qais. Dapat itu Ummu Qais. Karena kata Rasul wa innamal likulli imri'in manawa. Yang kedua, hasanah adalah amal baik. Jadi hasanah itu niat baik. Hasanah juga amal baik. Ini yang harus dimotivasi. Yang harus didorong, dianjurkan. Li fi'lil hasanah, untuk berbuat baik, untuk berniat baik. Mana hasanah yang maknanya berbuat baik? Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ya. Jadi Allah tuh bisa dijadikan teladan dalam berakhlak. Kalau kita mau berakhlak baik, mau berbuat baik, ikuti Allah, contoh Allah ya. Apa Allah tuh? Wa ahsin ilan nas bisodaqoh. Kamu harus berbuat baik kepada manusia itu dengan sodaqoh. Sodaqoh itu bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian, bisa tenaga, bisa pikiran, bisa juga senyuman kan. Nah, itu berbuat baik kepada manusia itu dengan itu. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau sehat, mau langsing, banyak senyum gitu. Ya. Si Hugas kan asalnya gemuk ya. Sekarang langsing. Ketika ditanya resepnya banyak senyum gitu. Ya. Yang kedua, ya, jangan kebanyakan berpikir, Bu, kalau mau sehat. Ya. Karena ternyata penyakit itu bisa ditimbulkan dari pikiran. Saya pernah membawa istri saya waktu itu sakit-sakitan. Istri saya itu kurus banget dulu, Bu. Sekarang gemrot banget. Dulu kurus banget itu. Ya. Kenapa? Karena punya penyakit mah. Ya, mahnya tuh parah itu. Ya. Mah kronis itu. Saya bawa ke dokter Danu. Dokter Danu kan jujur ya. Dulu ada di depan Masjid Babu Taqwa. Kata dokter Danu, Bapak ya, istri Bapak itu enggak sakit.
Tapi banyak pikiran, gitu. Banyak pikiran. Iya, gimana nggak banyak pikiran, Bu? Sebelum reformasi, sebelum kerusuhan, daging ayam itu 1.003. Udah dikasih bumbu. Jadi kalau saya kasih 30.000 sebulan cukup itu. Begitu reformasi, dia mojok, Bu, nangis aja. Kenapa? Sekarang goreng ayamannya itu 10.000 3. Kan jadi berapa? Jadi 16.000 ya. Dari 1.000 itu kan. Sekarang kan 16.000 lagi ya. Itu sama dengan zaman reformasi dulu tuh, kerusuhan. Naik banget tuh. 16.000 lebih ya sekarang dolar ya. Iya, zaman Habibie bisa sampai 6.000 tuh. 8.000. Bisa mentok 6.000. Bahkan di zaman Pak Harto malah 2.000 ya. Minyak tanah hanya 200 perak. Sekarang minyak tanah lebih mahal dari bensin ya. Kama ahsanallah ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, bihadil amwal al-katsir, dengan ngasih harta yang banyak. Ya. Jadi kalau Allah ngasih harta yang banyak, ya itu bentuk kebaikan Allah kepada manusia. Manusia juga harus berbuat baik kepada sesama manusia dengan apa? Dengan sedekah. Karena sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Bencana itu bisa disebabkan karena penduduknya pelit-pelit. Bisa jadi itu ya. Iya. Kan sedekah itu kan orang dermawan. Ya. Jadi sedekah yang paling bagus itu ketika kamu sedang apa? Sedang sehat. Karena sedang sehat itu biasanya ya kalau belanja nawar ya. Betul ya? Bang ini berapa? Genjer 5.002, 5.003 ya. Itulah lagi sehat ya. Bang ini duku berapa? 30.000. 20.000 ya. Dikasih 20.000. Kemudian setelah dibungkus ngambil lagi, tambahnya ya. Itu kalau lagi sehat. Ya. Tapi kalau lagi sakit nggak pernah nawar. Ya. Coba ke Indosehat pernah nawar nggak? Enggak itu. Kemana? Nggak pernah nawar kalau sakit ya. Makanya sodako yang paling bagus itu ketika apa? Ketika sehat. Karena ketika sehat itu ya, banyak alasan ya. Ibu lagi sehat dikasih Paramek mau nggak? Nggak mau. Dikasih bakwan mau nggak? Mau. Tapi kalau lagi sakit jangankan dikasih bakwan, dikasih Paramek juga mau. Padahal Paramek dengan bakwan mahalan mana? Mahalan Paramek. Bakwan 2.000 kan segede gini ya. Paramek 2.000 segede gini. Soalnya kalau orang dagang bakwan segede Paramek nggak bakal laku. Apalagi bikin Paramek segede bakwan. Gitu ya. Nah ini ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, orang lain juga akan berbuat baik. Allah juga akan berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, ya, maka Allah juga akan menimpakan azab dan bencana. Orang lain juga nggak suka. Makanya kalau nanti buka, ya, ibu yang punya kitab Bulughul Maram, ya, ibu yang punya bapak yang punya kitab Bulughul Maram, itu buka tentang masawil akhlak, ya. Akhlak yang tercela. Di sana ada hadis, orang itu tidak akan mati sebelum dia ya, mengalami perlakuan ya yang dia lakukan kepada orang lain. Jadi dia pernah menyakiti orang lain. Kalau dia belum disakiti oleh orang lain belum mati, walaupun umurnya sudah 90 tahun, Bu. Iya. Jadi bisa jadi orang itu dipanjangkan umurnya karena rajin silaturahim. Tapi bisa jadi ya orang itu dipanjangkan umurnya banyak dosa, banyak nyakitin orang. Tapi belum satu pun ya dia mendapatkan perlakuan seperti itu, dipanjangkan umurnya. Iya. Ya nanti kalau sudah dikasih balasan yang sama dengan dia lakukan kepada orang lain, baru dia mati, Bu. Ya. Kemudian ini surat apa? Ar-Rahman ayat 60. Ya. Kemudian hal jaza man ahsana ya, bi amalihi
fid dunya ilal ihsan ilaihi bil jannah fil akhirah, ya. Ya. Jadi kalau orang berbuat baik di dunia, maka Allah akan berbuat baik di akhirat dengan ngasih apa? Surga. Surga itu nikma ajrul amilin. Ya. Balasan pahala yang paling bagus. Ya. Makanya ibadah itu harus ikhlas. Ibadah itu harus benar. Kenapa? Karena balasannya balasan yang terbaik. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau setiap orang saya kasih 1 miliar agar sholat tahajud setiap malam, bisa nggak tuh? Bisa kalau 1 miliar. Ya. Tapi kalau dikasih surga nggak mau ya. Padahal sholat tahajud tuh dikasih surga. Mana dalilnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau kita sholat tahajud akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Di mana? Di surga. Kalau tempat yang hina, di neraka itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksiat melulu, maka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan nista itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya, maka Allah akan berbuat baik kepada kita di akhirat dengan apa? Dengan surga. Yang ketiga, hasanah adalah balasan baik, ya, balasan yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Ya, ini sudah tadi dijelaskan. Ya, dalam hadis Arba'in nomor 37, nah ini dijelaskan bahwa setiap niat, amal dan balasan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Kan niat itu dalam hati. Ya, kok dicatat? Karena walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Allah tuh lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Makanya niat itu dicatat, ya, dicatat. Ya. Kemudian apalagi amal yang dicatat, bukan hanya niatnya, amal juga dicatat. Kemudian setelah itu dibalas, ya, dibalas, ya, dicatat, dibalas. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Ini hadisnya ya. Ya. Sesungguhnya Allah menuliskan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya. Kemudian tsumma bayyana dzalik. Ya. Kemudian menjelaskan itu dengan merinci niat, amal, balasan yang dicatat Allah. Dirinci itu, dirinci niatnya gimana, amalnya gimana, balasannya gimana. Ya. Itu satu hadis tapi penjelasannya detail banget ya. Itulah adab sifat bicara Rasul. Rasul itu kalau bicara singkat. Rasul itu kalau bicara padat. Rasul itu kalau bicara memikat. Dan Rasul itu kalau bicara mudah diingat. Mudah diingat. Ya, gitu. Kemudian bahwa niat baik walaupun tidak bisa diamalkan karena uzur syar'i, ya, seperti sakit, ada tamu, ada cucu, ya. Niatnya mau ngaji sebenarnya, udah ngisi di list, insya Allah hadir. Tapi ternyata ada cucu, ada tamu, katanya nggak bisa ditinggal, cucunya nempel terus. Ada rapat keluarga, yang satu lagi yang dari Tenggarang biasanya hadir. Mohon izin tidak bisa hadir, ya. Itu kopling motornya lagi diservis. Banyak ya, banyak. Ya. Tapi kalau ada tamu, kita bisa membawa ngaji, itu dapat pahala lebih baik dari unta merah. Lagi ngobrol dengan tamu, adzan apa? Adzan zuhur. Ayo ke masjid, dapat unta merah tuh. Lagi ada tamu, ya. Kemudian ternyata ada pengajian, ayo ngaji, itu dapat unta merah tuh. Unta merah tuh unta yang paling baik. Ya, iya, unta merah. Ada unta merah. Pernah lihat unta merah ya? Nah,
Jadi paman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang berniat sungguh-sungguh, bukan niat-niatan, ya. Tapi memang niatnya itu sungguh, rencananya itu matang untuk melakukan kebaikan. Tapi tidak bisa melakukannya tadi karena udzur syar'i, ya. Maka kata bahallahu, ya apa? Inda hasanatin kamila. Allah tetap itu catat, ya, balasannya sebagai amal yang baik, yang sempurna, ya, sempurna. Jadi jangan sampai tidak berniat tuh, ya. Jadi kalau nanti ada undangan, insya Allah itu kan sudah niat benar-benar akan datang. Sebab ada insya Allah cuman basa-basi doang, ya, nggak dapat pahala tuh, ya. Padahal dalam hatinya, gua mah kagak bakal hadir, nggak dapat tuh, ya. Insya Allah tuh udah mas disiapkan. Kalau ada yang bentrok di cancel sehingga bisa hadir, ya, ada usahanya, ya. Jadi niatnya dicatat, usahanya dicatat, amalnya dicatat, dampaknya juga dicatat asarnya, ya. Kemudian bahwa niat jahat tetapi tidak jadi diamalkan, ini jahat, punya rencana jahat tapi tidak jadi diamalkan. Kenapa? Karena takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Itu dicatat sebagai satu kebaikan, ya. Fa'in hama bisai'ah, kalau dia berniat untuk melakukan kejahatan, falam ya'maha, tapi dia tidak melakukannya. Kata bahallahu indahu hasanatan kamila, pasti Allah akan mencatat, ya, ya, di sisinya satu kebaikan yang sempurna, ya. Ya. Ini menunjukkan pertama adilnya Allah, yang kedua kasih sayangnya Allah, ya. Bahwa niat jahat yang diamalkan dicatat satu kejahatan. Jadi kalau jahat kemudian tidak diamalkan, satu kebaikan, ya. Itu namanya kasih sayang Allah, namanya ihsan. Tapi kalau kejahatan kemudian diamalkan, dapat satu kejahatan, ya. Makanya Allah nyuruh kepada kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adil. Adil itu membalas dengan balasan yang sama. Yang kedua ihsan, membalas dengan balasan yang lebih baik, itu ihsan, ya. Jadi kalau ada orang ngasih orek tempe, tunggu sebentar ya. Ya udah gitu kasih itu apa tuh? Tempe bacem. Itu namanya adil. Adil itu sama-sama tempe. Ada orang yang ngasih semur jengkol, dibalas dengan pete bakar. Nah, sama-sama itu. Ya, sama-sama. Itu namanya adil. Tapi tidak cukup adil, harus ihsan. Ihsan kan? Itu. Ada yang ngasih singkong, kemudian dibalas dengan ayam. Ketika orang itu bawa ayam, kemudian ditanya sama teman-temannya, itu ayam dari siapa? Dari kiai. Kenapa dikasih ayam? Sebab saya ngasih singkong, katanya. Nah ini ada niatnya jahat, ya. Niatnya nggak benar itu. Dikasih singkong aja, ngasih ayam itu kiai, apalagi ngasih ayam. Akhirnya dia datang ke kiai, ngasih ayam. Ya. Istriku, ada apa di dapur? Ada singkong. Ya. Makanya tadi innama likulli imri'in manawa. Jadi orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan, ya. Tadi kan jelek itu niatnya. Dia ngasih karena ingin mendapatkan yang lebih baik. Itu diingatkan Allah, fala tamnun tastakthir. Baca surat Al-Mudaththir. Kalau kamu ngasih jangan berharap banyak. Kalau ngasihnya sama orang. Tadi kan dia ngasih ayam karena mau dikasih kambing. Ternyata dikasihnya singkong. Itu berarti berharap banyak. Tapi kalau kepada Allah memang harus berharap banyak, ya, harus berharap banyak. Kemudian, ya, wa in hamma biha fa'amilaha. Sebaliknya, kalau orang kemudian berniat jahat, kemudian melakukannya, jadi melakukan kejahatan, kata bahallahu, ya, sayyi'ah wahidah. Allah catat, ya, sebagai satu kejahatan yang sama, satu kejahatan, ya. Nah, bahwa niat baik yang diamalkan dicatat 10 kebaikan. Beda kalau orang berbuat baik, berniat baik, kemudian jadi itu, ya. Tadi karena semangatnya, karena kesungguhannya, karena usahanya, jadi dia. Itu akan dibalas berapa?
dicatat akan mendapatkan balasan 10 kebaikan atau 700 kebaikan sampai kelipatan yang banyak. Tergantung tadi kualitas niatnya, tergantung kualitas amalnya. Bisa dapat 10 kebaikan, bisa dapat 700 kebaikan, bisa juga dapat kelipatan kebaikan yang banyak. Ya, ini kata Rasul, wa in hamma bihasanatin fa'amilha. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan dan kemudian melakukannya, ya. Jadi bapak-bapak kan niat mau ngaji itu hari Ahad tuh, sudah disiapkan dan sebagainya. Datang ngaji, dapat berapa? 10 atau dapat 700 atau dapat kelipatan kebaikan yang sangat banyak, ya. Nah, kata bahwa indahu asyru hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Maka Allah akan mencatatnya 10 kebaikan hingga 700 lipat sampai berlipat yang banyak, ya. Nah, ini sampai di sini dulu ya, karena sudah jam 11. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada?